dari infrastruktur yang harus dilengkapi di dalam lokasi TPA, ya, yang harus dilengkapi dengan di lokasi TPA pun dengan tidak sembarangan harus kita desain, ya. Ya, sebentar sambil menunggu adzan. Kita lanjutkan ya. Jadi saya katakan bahwa infrastruktur tambahan atau penunjang yang memang harus didesain di dalam lokasi landfill, lokasi lahan uruk TPA, di tempat pemrosesan akhir di lokasi TPA, itu adalah salah satunya kemarin sudah saya terangkan berkaitan dengan lindi, berkaitan dengan gas dan sebagainya. Nah, hari ini saya coba terangkan adalah salah satu untuk sistem atau infrastruktur yang harus kita bangun di lokasi TPA adalah drainase, ya. Nah, kalau kita berbicara drainase itu intinya adalah mengalirkan air yang tidak diinginkan untuk dialirkan ke arah hilirnya, ya, ke arah hilirnya. Tentunya saya yakin apakah sudah mendapat tugas drainase sudah? Sudah, Prof. Nah, jadi saya kelihatannya kalau Anda sudah mendapatkan tugas drainase, tentu akan lebih mudah untuk memahami di dalam desain ini, ya. Nah, oleh karena itu saya coba share PPT saya, ya. Ya, drainase ini kan saya akan lihatkan, ya. Jadi kita lihat ini kalau kita lihat ini, ya, lokasi TPA yang akan kita buat drainasenya adalah drainase di eksteriornya, di luar ini, ya. Di luar ini merupakan drainase primer, ya. Drainase primernya dari lokasi ini.
kemudian ada drainase sekunder, ini drainase sekunder, kemudian ada drainase yang dari sini, ya, dari lokasi jalan setapak di lahan uruknya. Ya, lahan uruknya ini adalah tersier yang kita. Nah, kalau kita berbicara dengan kondisi ini tentu hampir sama kalau kita berbicara di lokasi pemukiman, ya, ada drainase tersier, ada drainase sekunder, ada drainase primer yang di sini. Dan ini drainase ini diharapkan mampu mengeluarkan air dari lokasi ini, ya. Yang nanti mungkin drainase tersier itu adalah seakan-akan seperti kampung misalnya di sini. Nah, seperti kampung itu adalah zone, ya. Zone dari lokasi TPA, ya. Jadi lokasi TPA itu, lokasi lahan uruk itu nanti kita bagi sebagai zone-zone, di mana zone-zone itu nanti ada sel-sel yang kemarin saya katakan, ada sel-sel, ya, di dalam lokasi zone itu ada sel-sel. Sel ini adalah merupakan tumpuan daripada timbunan sampah yang sudah dipadatkan, kemudian kemudian ditutup dengan tanda penutup, kemudian yang terakhir nanti ditambahkan lagi timbunan sampah lagi yang sudah dipadatkan lagi, kemudian ditutup lagi dengan tanda penutup, kemudian ditambah lagi dengan timbunan lagi, ya, timbunan sampah lagi, kemudian dipadatkan lagi, kemudian ditutup lagi dengan tanda penutup apabila ketinggiannya sesuai dengan rencana zone itu sudah selesai, sehingga terdiri dari beberapa sel daripada lahan, maka tanah itu ditutup, ya, lokasi timbunan itu ditutup. Nah, sehingga kalau ditutup kelihatannya seperti ini, ya, seperti ini, sehingga dengan demikian maka itu akan harus dibuat supaya air tidak masuk di dalam sistem ini, ya. Apalagi ditutup aja nggak boleh, ditutup aja nggak boleh ada airnya, apalagi pada saat kita melaksanakan operasional terbuka, ya, pada saat terbuka, pada saat kita belum menutup, pada saat kita mengoperasionalkan lahan uruk di lokasi TPA itu, pada saat pekerjaan pemadatan, pemerataan dan sebagainya, itu diharapkan air tidak mengalir pada sini. Makanya di dalam jalan kerja di lokasi sel-selnya ini, di lokasi zone-zonenya ini, misalnya kalau lokasi TPA ini utuh, itu dibagi menjadi 10 zone, ada zone A, zone B, zone C, maka jalan yang menghubungkan zone-zone ini adalah merupakan seperti jalan yang di kampung, itu adalah harus jalan kerja ini harus dilengkapi dengan sistem drainage, ya, sistem drainage yang mengalirkan air ke arah keluar masuk ke saluran saluran sekunder, ya, nanti akan bertemu dengan air unit instalasi pengolah air limbah yang mengalirkan effluentnya keluar, dialirkan ke sini sehingga dibawa ke saluran primer yang ada di luar daripada lokasi daripada TPA secara keseluruhan, ya. Nah, oleh karena itu saya akan coba sama, ya, dengan kondisi daripada Anda berkaitan dengan saluran drainase, ya. Nah, kita lihat gini. Jadi sistem drainase itu dirancangkan sedemikian rupa, tentu dipengaruhi oleh curah hujan, ya, curah hujan. Nah, di dalam curah hujan nanti kita harus menghitung sebagaimana kita menggunakan pada saat di tugas drainase, ya, tugas drainase kita menghitung curah hujan maksimum, ya, curah hujan. Kemudian kita akan menentukan intensitas curah hujan maksimumnya, kemudian kita menentukan intensitas periode ulangnya, ya, intensitas periode ulangnya. Barulah kita melakukan debit, ya, melakukan perhitungan debit yang harus dikeluarkan daripada lokasi drainase. Sehingga nanti kita harus menghitung Q di saluran tersier, ya, Q di saluran tersier, ya, kemudian Q di saluran sekunder yang merupakan akumulasi dari aliran-aliran sekunder, ya, akumulasi dari aliran-aliran tersier. Kemudian kita akan menghitung Q yang harus dikeluarkan masuk ke saluran primer yang merupakan akumulasi dari saluran sekunder, ya, dari saluran sekunder. Dengan demikian itu hierarkinya di dalam konteks ini. Tentu kita akan menggunakan rumus rasional ini, ya, rumus run-off ini di dalam menentukan besarnya daripada saluran drainase, ya, menentukan saluran drainase, di mana dimensinya adalah di A nanti, ya, di A.
Dengan demikian maka dari A itulah maka akan diketemukan dari Q yang kita temukan daripada debit, kita akan menemukan bahasanya atau dimensi daripada saluran. Ya. Nah, dimensi daripada saluran, kira-kira itu. Hal-hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam perencanaan saluran drainase di lokasi TPA itu tentunya tidak berbeda jauh. Tadi saya sudah katakan, yang kita harus tentukan adalah intensitas hujan maksimum sesuai dengan umur, ya, dengan umur periode ulangnya, ya, ada 5 tahunan, 25 tahunan, 10 tahunan, 25 tahunan, 50 tahunan, tapi diambil yang paling maksimum. Di samping itu adalah tentu dipengaruhi juga dari curah hujannya, karena bagaimanapun juga ketika kita menentukan intensitas hujan, tentu kita juga harus melihat daripada curah hujannya, ya. Makanya kita membutuhkan curah hujan harian maksimum, ya, di dalam menghitung itu. Ya. Kita bisa menggunakan banyak metode di dalam kaitan ini. Ya. Kemudian barulah kita merencanakan sistem salurannya. Ya. Tadi dia menyusun saluran dengan berpedoman apa? Memiliki hierarki, artinya ke hilir kalau bisa itu memiliki kemiringan, ya, ke arah hilir daripada saluran itu ke arah jaringan primer, ya, ke arah hilir itu adalah didasarkan ke arah semakin yang melebar karena merupakan akumulasi dari air mulai dari saluran tersier, mulai dari saluran sekunder, maka di saluran primer itu adalah makin ke bawah itu makin besar. Artinya yang di saluran tersier kecil misalnya, maka akan membesar di saluran sekunder, akan lebih membesar lagi di saluran primer. Ya. Nah, aliran air ini diarahkan ke hilir untuk bertemu pada saluran yang tadi saya katakan, saluran yang ada di dalam, yang melayani di daerah lainnya di dalam lokasi di luar TPA. Ya. Nanti akan bertemu dengan saluran di luar TPA, ya, saluran yang ada di luar TPA. Dengan demikian nanti akan diarahkan airnya ke hilir ke arah air permukaan atau sungai terdekat di dalam kaitannya. Adapun bentuknya terserah dari kita, ya, terserah dari kita di dalam mendesain. Ya, kalau kita lihat mendesain dengan segi 4 ya seperti ini. Dengan trapesium, saya yakin Anda bisa tahu, ya. Bagaimana kita menghitung penampang basahnya, ya, keliling basahnya, ya. Kemudian bagaimana kita menuntum jari-jari hidrolisnya dan sebagainya sehingga kita mampu mendimensi ukuran daripada saluran tersier, ya, ukuran saluran sekunder, kemudian ukuran saluran primernya. Tentu kita akan membuat agar lebih mudah di dalam kita mendesain, itu kita mendesain berdasarkan skop dari pembagian zona tadi, ya, zona wilayah yang akan kita keluarkan airnya. Dengan demikian nanti akan diperoleh perhitungan jaringan tersier, ya, berjaringan tersier, dimensi jaringan daripada tersier, saluran tersiernya akan kita peroleh. Demikian juga nanti setelah akumulasi dari air yang masuk ke jaringan tersier akan ketemu dimensi dari jaringan sekundernya. Demikian seterusnya sampai ke jaringan primernya. Nah, oleh karena itu biasanya akan lebih mudah apabila kita tentukan, kalau kita di dalam idealnya itu lebih mudah apabila kita bisa menentukan jaringan tersier yang paling besar, ya. Mungkin kita menghitung di jaringan T1, tersier 1, tersier 2 masih kecil, tersier 3 sudah mulai membesar, tersier 4 mungkin membesar karena bertemu di dalam satu titik di zone itu. Sehingga akhirnya ketemu tersier nomor 5 misalnya, saluran tersier nomor 5 itu adalah tersier yang paling besar. Maka mau tidak mau akan lebih mudahkan bahwa jaringan morfologi atau bentuk daripada jaringan drainase yang tersier yang nomor 5 dianggap sebagai tipikal jaringan secara keseluruhan. Ya. Tentu itu sebetulnya tidak ekonomis, ya, tidak ekonomis karena kalau kita mau berjujur harusnya sesuai dengan apa yang ada di dalam hasil perhitungan.
tapi kan di dalam pelaksanaannya akan sulit ya, di dalam pelaksanaan di lapangan tentu akan sulit, sehingga akan lebih mudah kalau jaringan tersier itu diambil sebagai jaringan yang paling maksimum di dalam perhitungan, kemudian kita desain, kemudian kita tipikalkan semuanya ya. Kita tipikalkan sehingga jaringan tersier dimensinya cuma 1, jaringan sekunder nanti dimensinya cuma 1, jaringan primernya cuma dimensinya 1, sehingga bentuknya daripada dimensi daripada saluran drainase yang kita buat di lokasi TPA, baik di jalan kerjanya sebagai jaringan tersier, baik di lingkungan sekeliling daripada lokasi TPA di dalam lahan uruknya yang merupakan jaringan sekunder, ataupun di luar daripada tembok daripada lokasi TPA sebagai jaringan primer ya, jaringan primernya. Nah, ini yang harus kita dimensi seperti itu, langkahnya adalah tahapannya seperti itu. Nah, oleh karena itu yang harus kita. Nah, oleh karena itulah maka sebetulnya di dalam itu yang harus kita hindari ya, yang kita harus hindari di dalam hal ini ya. Nah, coba kita lihat di dalam perhitungan ya, di dalam perhitungan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti kira-kira seperti ini ya. Kita harus melihat berdasarkan atas durasi curah hujan. Ya, misalnya ada data di lokasi Jepara, misalnya ada data mentah ini ya. Dari data mentah ini kalau 5 menit atau data curah hujan, atau kita ambil, harusnya kalau kita sudah punya data curah hujan harian maksimum kita pakai ya, kita pakai curah hujan harian maksimum saja. Misalnya tahun 2006 kita sudah dapat ini. Kalau kebetulan ini datanya masih data mentah ya, data mentah kan kita harus olah ya, sedemikian rupa sebagaimana kita mengolah pada saat drainase ya. Kita bisa menggunakan berbagai cara, bisa dengan menggunakan distribusi frekuensi Gumbel ya, bisa menggunakan isi gura ya, bisa menggunakan isi gura nanti ya, atau bisa menggunakan yang lain ya. Ya, kita banyak yang harus kita lakukan. Namun tentu nanti diambil yang penyimpangannya makin kecil ya. Ya, diambil penyimpangannya yang makin kecil, sehingga dengan demikian nanti tentunya kita akan bisa mendapatkan sama dengan ketika waktu kita mendesain sistem drainage, di mana kita bisa menggunakan metode-metode ya yang bisa kita lakukan ya di dalam kaitan ini. Akan lebih mudah barangkali kalau kita sudah bisa mendapatkan data dari BMKG misalnya, dari BMKG yang data itu sudah kita bisa lihat, tinggal tinggal melihat dari curah hujan yang maksimum ya, curah hujan maksimum harian ya. Kalau enggak, kita lakukan dengan cara yang sedemikian rupa ya. Ini adalah dibuat dengan model bagaimana kita menghitung dengan metode Talbot, dengan Sherman ya, atau dengan Esiguro dan sebagainya, sehingga dengan demikian nanti kita bisa mendapatkan tabulasi curah hujan yang kurva periode ulang tahunan yang seperti ini ya, kira-kira seperti ini ya. Kita bisa bandingkan mana yang paling dekat dengan idealnya ya, yang tinggalnya. Artinya memiliki tingkat penyimpangan yang paling kecil ya. Misalnya diambil yang 25 tahunan ya. Sebetulnya kita juga bisa menggunakan tidak dengan cara ini ya, dalam ini. Akhirnya kalau kita bisa menentukan intensitas curah hujannya ya di dalam sistem drainase yang kita hitung, maka kita akan bisa menentukan debit yang harus dikeluarkan di setiap zonnya. Ya, setiap zonnya. Kalau setiap zonnya sudah bisa di zon-zon di lokasi TPA, di lahan uruknya, di lahan uruk, di landfillnya, maka di jalan kerja itu ya, jalan kerjanya kan samping kiri kanannya harus diberikan drainase ya. Yang itu hati-hati, karena apa? Di samping kiri kanannya harus diberikan itu di dalam untuk kendaraan truk sampah untuk menghamparkan daripada truk sampah maupun truk dump truck untuk menghamparkan tanah penutup. Kalau amrol truk digunakan untuk menghamparkan daripada sampah supaya lebih dekat ke arah lokasi daripada sel yang akan kita inginkan ya. Nah, ini kira-kira. Dan saya yakin ini perhitungan dengan metode ini Anda sudah paham dan sudah diketahui, sudah pernah ya dihitung oleh
pada saat tugas drainase ya. Namun barangkali ada bisa juga memberikan salah satu perhitungan ya, coba kita lihat perhitungan ketika kita sudah mendapatkan curah hujan ya, data curah hujan setiap tahunnya yang data curah hujan harian maksimum ya. Nah, kalau kita berbicara tentang dengan Ishiguro, dengan Google ini kan kita belum mendapatkan data itu ya, belum mendapatkan. Jadi kita harus mengolah sendiri ya. Nah, apabila kita sudah mampu melihat mengambil dari data curah hujan harian maksimum, maka kita bisa mudah memasukkan di dalam prediksi daripada intensitas curah hujannya ya, intensitas curah hujannya, sehingga dengan demikian kita bisa akan lebih mudah. Saya akan berikan model yang mungkin belum diberikan oleh Bu Ani pada saat itu ya, tugasnya barangkali di Bu Ani waktu itu ya, di kuliahnya Bu Ani, kira-kira seperti ini ya. Coba saya cari dulu ya. Saya cari, barangkali ini bisa diterapkan ya. Kalau tadi kan data curah hujannya masih mentah ya. Nah, ini kira-kira ini ya. Coba saya lihat nih ya. Ini sambil contoh ya. Nah, ini kira-kira sambil contoh. Nah, ini. Misalnya ini ya, misalnya ini. Ya. Misalnya saya sudah mendapatkan, kalau tadi untuk mencapai ini ya, data curah hujan maksimum kita harus mengolah ya. Kita harus mengolah dulu dengan Ishiguro, dengan macam-macam itu ya, kita dengan itu. Namun apabila itu sudah didapatkan ya, maka kita bisa masukkan ke sini. Ya, kita bisa masukkan di sini untuk menentukan intensitas curah hujan. Ya, menentukan intensitas curah hujan ya, dengan periode ulang yang tertentu nanti ya. Kita masukkan sini ya, di dalam ini misalnya ada data curah hujan maksimum asli ya, curah hujan maksimum sudah diperhitungkan di Ayani Semarang, diperoleh ini mulai tahun 2010 ketemunya ini 2011 ini 2012 ini ya, kemudian kita buat, kita masukkan gini, makin banyak kita tinggal copy aja di bawah ini model ini ya, kemudian copy, kemudian kita urutkan ya, dengan sort dari kecil ke arah besar. Ya, dari kecil ke arah besar kita begitu. Nah, kalau ini sudah masuk, maka otomatis ini akan menghitung, ya, menghitung, ya, akan menghitung. Gitu. Tentu kita pada saat kita buat ini, pada saat kita buat model ini tidak mudah ya. Ya, kita harus menghitungnya. Ya, ini teoritisnya ini, ya, kita harus menghitung kira-kira ini, ya. Jadi ada bagaimana kita harus menghitungnya, kira-kira rumusnya seperti ini, ya. Ini ada rumus, jadi Excel itu harus kita optimalkan ya. Ya, Excel itu harus kita optimalkan. Nanti silakan Anda pelajari ini. Silakan Anda pelajari dari ini, memang sengaja saya tidak melihat kenapa rank ini seperti ini sebenarnya karena ada perjanjian ya. Ya, ada perjanjian di sini di belakang. Nah, ini ada perjanjian, ada kromosom ini ya, ada perjanjiannya ini ya. Ya, ini ada perjanjian ini ya, distribusi persennya di sini ada perjanjian ini yang harus kita masukkan ya. Nah, kemudian baru kita anukan ini. Nah, oleh karena itu setelah kita mendapatkan ini, maka kita masukkan, kita urut. Ini kan data asli setelah diproses di dalam menghitung curah hujan maksimum dari data mentah tadi ya. Ini sudah kita dapat, misalnya ini, maka kita masukkan ini, kemudian kita sort dari kecil ke arah besar. Kita sort dari kecil ke arah besar ini ya. Nah, kita sort, nah, otomatis karena rumus kita sudah masukkan, maka akan keluar di sini. Ini adalah teori yang pertama untuk menentukan curah hujan dengan metode normal ya. Ya, teman-teman sipil ya hanya menghitung ini hanya satu-satu. Ya, tapi saya coba sudah menghitung
dengan 6 cara. Ini ada gumbel di sini, ya, ada log person, ada log person 3, ada log normal 2, ada normal. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara. Ya, 6 cara. Nah, kita lihat dari sini, kemudian kita masukkan. Ini sudah menghitung sendiri empirisnya. Ya. Kemudian kalau secara teori harusnya datanya ini, ya, secara teori, ya, idealnya ini. Bedanya di sini, ya, ini empirisnya dari hitungan, ya, dari hujan diurutkan, maka pada tahun 2010 itu harusnya seperti ini. Kemudian pada ini sedemikian rupa sampai ke sini, sehingga ada beda, ada ini dan semua yang bisa keluar. Nah, kemudian ya kita urutkan, ya, kemudian di sini ada standar deviasinya, data logaritmnya dan sebagainya, ya. Akhirnya ketemunya setelah kita dengan cara ini, maka ada delta yang maksimum di dalam sini, ya, ini, ya, kira-kira ini, ya. Nah, kita lihat. Nah, dari sini dia akan masuk di sini. Tadi, ya, dari sheet yang tadi masuk di sini. Ya, ini ketemu ini, ya kan? Ya. Nah, kalau dari cara yang tadi yang dibuat di dalam bentuk di dalam teori yang tadi saya katakan, kita tidak bisa melihat ada kemungkinan probabilitas terkait dengan kala ulangnya, ya. Kala ulangnya. Akhirnya kita buat kala ulangnya. Nih, kala ulangnya dengan skala ini, ya. Kita sudah buat sampai ke 100 tahunan, ya, maksimum, ya. 100 tahunan kita masukkan di dalam ini. Kemudian kita buat sedemikian rupa, ya. Kemudian kita cari. Ya, kita cari, ya. Ya, misalnya kita cari curah hujan, intensitas curah hujan yang memiliki deviasi yang paling rendah. Nah, ya. Penyimpangan yang paling rendah. Nah, penyimpangan yang paling rendah, penyimpangan maksimum yang paling rendah adalah di sini. Kita lihat ini 32, ini 22, ini 29, ini 27, ini 14, ini 17. Maka yang paling minimal, penyimpangan maksimum yang paling bagus, ya, minimal diambil yang paling minimal adalah di daerah sini. Nah, di daerah sini, ya. Ini kita pakai di sini. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, ini, ya, intensitas curah hujan di sini kita lihat, kita hitung, kita ambil selisih yang paling dekat antara ini dengan ini, diambil selisih yang paling dekat. Kita lihat di sini, misalnya 426 dikurangi 2,71, 256,4 dikurangi 42,6, begitu seterusnya. Akhirnya terdapat selisih yang paling dekat itu antara kala ulang 20 dengan kala ulang 25. Kemudian kita ambil kala ulang yang paling atas. Yang paling atas kita ambil kala ulang yang paling atas, kemudian kita tarik ke kanan, ke kiri. Nah, yang paling atas kita tarik ke kiri, maka kita akan dapatkan intensitas curah hujannya itu adalah intensitas curah hujan dengan kala ulang adalah yang 25. Yang 25 tahun. Ya, karena kita belum tahu kala ulang berapa kalau kita tidak menghitung ini dengan ini, ya. Nah, kira-kira gitu, ya. Nih, dengan demikian maka kita akan bisa buktikan. Buktikannya apa? Dengan gambar. Kita lihat gambar, ya. Nah, kita buktikan dengan gambar. Nah, kita lihat misalnya dengan cara yang pertama. Probabilitas normal, ya. Nah, ya, data teorisnya itu data curah hujannya harusnya ini kondisinya. Ya, secara teori dia harusnya kondisinya seperti ini. Namun data curah hujan yang ada itu seperti ini. Kondisi curah hujan empirisnya itu seperti ini. Ya. Nah, ini juga gitu. Nah, ya, ini sehingga penyimpangannya semakin besar, ya, semakin bisa lihat. Kita lihat akhirnya kita mendapatkan penyimpangan yang paling kecil nanti. Nah, penyimpangan yang paling kecil apa? Nah, kita bisa lihat, kita bandingkan dengan yang ada di sini. Penyimpangan yang paling kecil adalah, coba lihat, persen 3.
Kita lihat dalam visu gambar. Person 3. Nah, kita lihat ini. Nah, ya, ini semua yang gambar empirisnya ini, ya. Nah, gambar empirisnya ini berdekatan dengan titik daripada teori. Ya, berdekatan dengan titik teori. Kita bandingkan dengan ini. Ya, masih menyimpang. Ini ada 2, 3, 4 titik yang menyimpang. Kalau ini dia sudah berdekatan. Ya, kan sudah berdekatan menerus. Sehingga standar deviasinya dia lebih kecil. Ya, makanya betul ini itu kita buktikan dalam bentuk gambar grafik ini. Ya. Nah, oleh karena itulah maka ya ini ya 76 ini dipakai sebagai intensitas hujan ketika kita menentukan Q kali I ya C sama dengan Q sama dengan CIA. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Dari sini paham? Halo? Paham, Prof. Nah, ini model yang saya buat ya. Jadi ketika Anda menentukan curah hujan ketika Anda sudah mendapatkan curah hujan harian maksimum ya dari isi guru dari itu Anda sekarang masukkan ke arah gumbel tok ya. Nah, saya tidak mau kalau gumbel tok kira-kira seperti itu ya. Kita harus memasukkan dengan berbagai teori. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk menentukan debit berapa yang harus dikeluarkan, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk menentukan debit berapa yang harus dikeluarkan kan saya harus bisa mendapatkan berapa sebetulnya angka intensitas curah hujannya. Nah, ini yang kata kira-kira dengan skala ulang apa? 25 berdasarkan data itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang dan ini bisa dipertahankan karena saya menghitungnya tidak dengan satu cara, dengan gumbel tok, tapi saya dengan menghitung dengan berbagai cara. Itu pun saya bandingkan, ya kita harus bandingkan dengan grafik, ya dengan kondisi grafik. Kalau ini teorinya seperti ini, ya di log persen, ini ada di persen seperti ini, data kita berada di mana, nah, sehingga probabilitasnya benar-benar mendekati dengan real yang ada di lapangan ya. Masing-masing berbeda ya. Kalau kita kebetulan ini saya ambil verifikasi ya. Ini belum saya rubah. Saya untuk menghitung Kota Semarang tadi ini belum saya rubah karena saya pakai untuk menghitung di Kabupaten Magelang. Maka kita harus menggunakan ini sedemikian rupa sehingga kita bisa menentukan curah hujan berapa yang harus kita perlukan di dalam gitu. Dengan anggapan kalau ini memang digunakan di dalam lokasi TPA, anggapannya adalah zon-zon daripada lahan TPA, lahan uruk TPA dianggap sebagai bagian dari kawasan yang harus dikeluarkan airnya. Ya misalnya kampung zon itu dianggap kampungnya lah kira-kira. Ya kalau itu dianggap kotak-kotak itu ada jalan yang di atas, ada jalan yang di bawah, ada jalan yang di bawah lagi begitu seterusnya. Yang kotak-kotak itu yang itu saluran-saluran tersier yang harus dikeluarkan di dalam kaitan ini. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Dengan demikian nanti kita akan bisa mendesain daripada ini ya, mendesain daripada ini. Apakah ini sudah diajarkan juga sama Bu Ani? Belum? Halo? Adik-adik? Halo? Sudah, Prof. Dengan teori yang seperti model yang saya buat seperti ini, sudah? Sudah, Prof. Ya. Tapi hanya berbeda peletakannya saja. Ya nanti itu bisa dikembangkan, ya bisa dikembangkan sedemikian rupa untuk menghitung drainase. Jadi dianggap lokasi TPA, lahan uruk TPA itu kita bagi dengan zon-zon ya, dianggap kayak kampung-kampung itu. Ya pola pikir kita seperti itu, ya pola pikir itu. Ya seperti itulah kira-kira gitu ya. Ya ini drainase yang harus kita buat di dalam kaitan ini dalam dimensi berkaitan dengan lokasi. Dengan demikian nantinya kita akan bisa menentukan ini ya, menentukan daripada salurannya ya, salurannya. Kita akan menentukan salurannya ya. Kita lihat di bawah. Nah, ini ya.
Kita akan menentukan salurannya ya. Nah, saluran tersiernya, saluran sekundernya sedemikian rupa ya di zon-zon sampahnya. Ya, ini zon sampah itu dianggap saluran tersier ya. Ini R24-nya berapa, R-nya berapa dan sebagainya sehingga kita bisa menghitung ini. Persis seperti sebagaimana kita mendesain daripada lokasi drainase di kampung ya. Nah, kira-kira gini ya. Sama ya. Sama enggak sama menghitung drainase yang kita tugas? Ya. Halo? Halo? Ya, sama ya. Nah, ya ini tiga ya. Dengan demikian maka Anda bisa menyelesaikan menggambar daripada lokasi TPA ya, merencanakan lokasi TPA secara detail ya, mulai dari dari drainase air limbahnya, air lindinya, kemudian instalasi pengolah air lindinya, kemudian drainasenya, penangkap gasnya dan sebagainya Anda bisa lakukan ya. Di samping nanti adalah kebutuhan daripada space ruang ya, lahan yang digunakan untuk lokasi TPA lahan uruknya ya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini ya. Mudah-mudahan ini nanti apakah Anda yang itu perlu saya share yang model curah hujan yang tadi? Perlu, Prof. Yang saya share ya. Iya, Prof. Nanti saya share ke Najma Najma dan Adinda ya. Linda ya, supaya nanti bisa di-share ke grupnya masing-masing ya. Baik, Prof. Di WA saja nanti saya buku WA saja. Kira-kira itu ya, sehingga nanti timnen. Jadi kalau tadi isi guru dan yang lain digunakan untuk menentukan intensitas curah hujan ya, untuk menentukan curah hujan harian maksimumnya, maka setelah curah hujan harian maksimumnya dimasukkan, maka barulah kita bisa menentukan debit daripada debit aliran sesuai debit yang akan dikeluarkan daripada lokasi. Kira-kira itu ya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan kuliah ya, tidak terlalu banyak karena kuliah terakhir dan barangkali nanti segera saya akan segera kita bimbingan tugas ya. Nanti bersama dengan Pak Bima untuk Pak Bima untuk segera melakukan memaju karena sebetulnya tugasnya Pak Bima setelah UTS, tapi saya inginkan agar lebih maju Pak Bima supaya lebih karena tugas itu sekarang memiliki nilai poin yang cukup besar ya, hampir mendekati 30-40%, maka mau tidak mau mata kuliah yang ada tugas besarnya itu tetap harus dimasukkan di dalam mekanisme pembimbingan di dalam kuliah. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini juga akan saya share perhitungan daripada curah hujannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Terima kasih, Prof. 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 Nanti saya share ke Najma sama Adinda aja ya. Ya. Ya, nanti tugasnya Najma sama itu untuk grupnya masing-masing. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya live ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof.